Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnadia Azahra. Saya dari kelas A dengan NIM 2100016075. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs sendiri bermakna at-thahir, yaitu penyucian atau pembersihan. Adapun kata nafs yaitu jamak dari anfus dan nufus yang berarti jiwa atau nafsu. Dengan demikian, arti dari tazkiyatun nafs berarti penyucian jiwa atau nafsu kita. Di tazkiyatun nafs ada beberapa subtema dan di sini saya akan menjelaskan subtema dari zikir beserta manfaatnya. Zikir sendiri berasal dari kata zakara yazkuru atau zikr yang berarti arti perbuatan dengan lisan, menuturkan, menyebut, dan mengatakan dengan mengingat hati, mengingat dan menyebut. Selanjutnya, istilah zikir sendiri tidak terlalu jauh dari makna lughawi. Dalam kamus modern itu menggunakan pengertian istilah seperti az-zikir yang artinya bertasbih atau mengagungkan Allah dan lain-lain. Zikir merupakan suatu bentuk kegiatan atau ibadah yang dilakukan umat Islam atau umat muslim yang dapat memperoleh pahala. Maka dari itu baik jika dilakukan. Zikir sendiri bermacam-macam. Menurut Syekh Abu Ali Ad-Dokak, zikir adalah tiang penopang yang sangat kuat atas jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir juga telah menjadi suatu landasan bagi siapapun yang mengajarkannya. Tak seorang pun yang bisa mencapai Allah kecuali bagi mereka yang terus-menerus berzikir kepada Allah. Bentuk-bentuk zikir, yang pertama ada zikir jali. Zikir jali merupakan suatu perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih menampakkan suara yang jelas untuk menuntun gerak hati. Mula-mula zikir ini diucapkan secara lisan, mungkin tanpa dibarengi ingatan hati. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang awam kebanyakan. Yang kedua ada zikir kafi. Zikir kafi ini dilakukan secara khusyuk oleh ingatan hati, baik disertai zikir lisan atau tidak. Dan orang yang udah mampu melakukan zikir ini itu merasa dalam hatinya itu senantiasa memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merasa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di mana saja dan kapan saja. Nah, yang ketiga ada zikir hakiki. Zikir hakiki ini dilakukan dengan seluruh jiwa raga, lahiriah dan batiniah, kapan dan di mana saja. Nah, dengan memperketat upaya memelihara seluruh jiwa raga dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan keutamaan zikir itu ada banyak. Yang pertama, ada terlindung dari bahaya godaan setan. Setan kan tidak pernah berhenti menggoda umat manusia dalam menjerumuskan kepada kejelekan, keburukan. Maka dari itu, apabila kita berzikir, kita dapat menghindari dari godaan-godaan setan, dari bisikan-bisikan setan, supaya terlindungi. Yang kedua, tidak mudah menyerah dan putus asa. Apabila kita berzikir, kita dapat mempermudahkan cari jalan keluar dalam suatu masalah dan tidak mudah berputus asa. Yang ketiga, memberikan ketenangan jiwa serta hati. Jadi apabila kita merasa gundah, resah, itu yang berasal dari hati kita. Apabila kita berzikir, maka jiwa kita, hati kita akan menjadi tenang. Yang keempat, mendapatkan cinta serta kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua ini berasal dari Ar-Rahmah yang berarti kasih sayang. Maka kasih sayang Allah terhadap hambanya itu begitu luas dan tidak terkira. Maka itu kita harus juga memperbanyak zikir. Manfaat zikir sendiri juga bisa menghilangkan kesalahan dan dosa-dosa serta melapangkan dada. Nah,
Zikir sendiri juga bisa memperpanjang umur ya, terus mencegah dari perbuatan-perbuatan jelek seperti menggunjing, mengadu domba, dan bergibah. Terus zikir juga bisa menjadi untuk bertaubat ya, menyesali dosa dan mengembalikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala berzikir ini sangat besar. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kebaikan orang-orang yang mau menyebut namanya. Dia berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Sebutlah aku maka aku pun akan menyebutmu." Jadi di mana-mana itu kita juga harus tetap bersyukur. Tetap berzikir. Orang yang berzikir juga tidak akan pernah merasa was-was, bimbang, khawatir, gelisah, sedih ataupun cemas. Zikir juga merupakan energi melakukan amal solih yang lain, dan ia juga membukakan pintu kebaikan bagi orang-orang mukmin yang berzikir. Ada pula manfaat yang besar bagi orang yang berzikir adalah untuk menghilangkan kemunafikan. Hal ini disebabkan keengganan orang munafik untuk berzikir. Jadi orang yang berzikir ini pasti tidak munafik ya guys. Dalam surat An-Nisa ayat 142, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud teriak dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Jadi orang munafik itu tidak suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan menjumpai orang munafik yang berzikir di pasar, di kendaraan, di pesawat, maupun di masjid, karena hanya orang mukminlah yang melakukan zikir. Jadi apabila ingin mengetahui apakah Anda seorang mukmin atau munafik ya, jadi apakah kita senantiasa berzikir? Jadi kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Kalau misalnya kita orang mukmin atau orang munafik, itu kita tanya kepada diri sendiri, apakah kita senantiasa berzikir kepada Allah? Kalau tidak, berarti kita termasuk ciri-ciri orang munafik. Seperti itu. Setelah tadi terdapat keutamaan dan manfaat-manfaat dari zikir, ternyata zikir juga disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, ada nama lain di Al-Quran itu tercantum dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Yang kedua, ada peringatan. Sesuai dengan firman Allah di Quran surat Yasin ayat 11, yang artinya sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, maupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Yang ketiga, ada keagungan, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat As-Shad ayat 1. Shad wal Qur'aniz zikr, yang artinya Shad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Yang keempat, ada wahyu, tercantum dalam dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 25. Ulqiya zikru alaihi mim bainina bal huwa kadzabul asyir, yang artinya apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita, pastilah dia saleh seorang yang sangat pendusta dan bohong. Yang kelima, ada pengajaran, disebutkan di dalam Quran surat Yusuf ayat 104, yaitu wa matas aluhum alaihi min ajr in huwa illa zikrulil alamin. Artinya, dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam. Zikir pada hakikatnya aktivitas mengingat Allah. Semoga kita semua tidak melupakan zikir ya. Jadi zikir itu sangat penting dan sudah disebutkan di surat-surat di dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan tersebut. Zikir juga membuka rezeki dan mempermudah segala urusan. Melafalkan zikir itu membuka rezeki dan mempermudah segala urusan dan juga bisa membawa kebaikan. Jadi
kalau misalnya nih kita ingin apa-apa ya, sesuatu itu misalnya aku ingin masuk UGM. Nah, aku ingin masuk UGM ini, aku bisa dimudahkan segala urusannya dan bisa terkabul doa aku ini dengan berzikir gitu. Jadi kalau misalnya pengen sesuatu, kita berzikir aja. Jadi apabila kalian ini kayak susah zikir, itu zikir tuh bisa yang pendek banget, kayak misalnya subhanallah wa bihamdihi, setiap hari itu udah mendapat banyak pahala dari Allah. Terus tahu nggak, ada zikir yang paling utama. Jadi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Maka dari itu dengan menyebut kayak la ilaha illallah sama subhanallah bihamdi, itu udah zikir paling ringan yang bisa kita sebutkan setiap hari, di mana saja dan kapan saja. Jangan lupa juga, zikir setelah sholat itu sangat penting. Bahkan zikir ini juga bisa membawa kita untuk masuk surga ya. Dari sebuah hadis, Asyaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya barang siapa mengucapkan zikir di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Jadi itu zikir tuh benar-benar dahsyat ya. Dan barang siapa yang mengucapkan di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia juga termasuk penghuni surga. Tuh, jadi zikir itu benar-benar dahsyat banget. Bahkan zikir ini juga mendapat predikat terbaik di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah bihamdi di pagi dan sore hari sebanyak 100 kali, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari yang ia lakukan, kecuali orang yang mengucap semisal atau lebih dari itu, dalam hadis riwayat Muslim. Bahkan zikir ini juga termasuk ibadah yang paling baik, paling suci, dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan sebaik-baik perbuatan, lebih bersih dan suci di hadapan Tuhan kalian, dan lebih tinggi derajatnya, dan lebih baik dari berinfak dengan emas dan perak. Maka bahkan lebih baik dari kalian berjumpa dengan musuh lalu kalian penggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian, itu termasuk mati syahid. Lalu mereka berkata, tentu Nabi bersabda, zikir kepada Allah. Jadi zikir ini benar-benar suatu ibadah yang paling baik, paling suci, paling dahsyat manfaatnya, dan pokoknya tuh banyak manfaatnya, banyak keutamaannya. Jadi dimanapun, kapanpun itu kalian harus senantiasa berzikir kepada Allah. Dengan zikir juga Allah itu menjadi ridho dengan kita ya. Jadi apa semua kegiatan yang kita lakukan itu dimulai dengan berzikir, itu pasti Allah benar-benar ridho dan benar-benar dimudahkan segala urusan, segala kegiatannya kita, segala masalahnya kita itu pasti dimudahkan juga, bahkan juga mendatangkan kegembiraan dan kesenangan dalam hati. Jadi zikir ini juga bisa menghilangkan sedih, kemuraman, kayak yang tadi saya bilang, itu juga bisa menghilangkan gelisah, cemas, dan lain-lain juga. Zikir pun juga bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Jadi zikir itu benar-benar keren ya teman-teman. Zikir ini juga bisa mencegah kita dari kekufuran, dari kefakiran. Jadi kalau misalnya kita zikir itu kita nggak bakal miskin ya. Jadi kita tuh pasti ada segitu, selalu dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa hidup dengan aman, tentram, dan damai. Gitu teman-teman. Zikir ini kan juga bisa membersihkan jiwa kita ya teman-teman. Jadi perumpamaannya itu kayak gelas kotor nih. Jadi kalau misalnya gelas kita kotor ini diisi sama air bening, airnya bakal tetap berubah jadi kotor. Dan meskipun
ini gelas ini diisi dengan minuman yang lezat, ini minumannya tetap jadi nggak enak ya, karena gelasnya tuh tetap kotor. Nah, apabila kita berzikir, zikir itu kayak gelas gitu ya. Jadi kalau misalnya gelas ini bersih ya, zikir itu membersihkan ya. Jadi apabila gelas ini bersih, mau diisi air yang bening itu bakal tetap bening. Mau diisi kayak minum-minuman yang lezat kayak misalnya teh, sirup, kopi, itu bakal tetap enak, bakal tetap bagus gitu. Jadi sekian aja dari saya. Semua kesalahan saya itu berasal dari saya, dan segala kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.